Oke, sudah. Oke. Lisa, kamu duluan sudah? Nanti baru Kelompok 1. habis baru kelompoknya Wahyuni, habis itu kelompoknya Sila, baru kelompoknya Vigo. Jadi ini kan praktek ini kan kita pakai teaching industri Poltek sendiri. Jadi kalian sudah kira-kira kan apa yang kita pelajari sejak UTS ini kan sampai UTS ini kan terkait dengan ini juga tuh dari awal apa itu agroindustri perikanan sampai pengadaan barang tuh. Jadi kan dari situ kan kalian sudah melihat langsung ke lapangan, ke para produk-produk dari Polycalip, dari Mbak Crispy, dari Komodikan, apa lagi tuh. Kata di sini jaringan paling sampai. Tidak apa-apa. Nanti sambil saya kasih karena ini memang kondisi gitu aja. Santai. Yang penting bisa mengikuti itu. Tenang. Nah, habis itu jadi kan itu kan ada materi praktek kan cover semua tuh dari awal sampai yang ini. Jadi kalian bisa mendapat gambaran real di lapangan kalau bagaimana tuh proses dari bahan baku jadi bahan jadi sampai pasar dan pengadaan bahan bakunya untuk produksi. Nah, untuk itu maka masing-masing kelompok boleh mempresentasikan punya laporan mulai dari kelompok 1 Mbak Selisa dan kawan-kawan. Silakan. Bisa share screen ke saya atau tidak? Kalau ini nanti bisa tolong Ibu sebentar. Saya screen saya kalian yang presentasi. Ya, sudah praktikum. Jadi nih, kelompoknya bisa silakan sudah. 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 Yang kelompok 1 itu presentasi. Kan? Bahasa Indonesia, Nafisa. Siapa yang mau duluan? Siapa yang buka? Tidak apa-apa. Emi. Sesuaikan saja. Emi dan Nafisa. Emi ini moderator Nafisa ini jelaskan. Oke, Emi silakan. Waalaikumsalam. Pada kita kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kebijakan. Di sini saya sebagai moderator, nama saya Mamas dan ketua saya Lisa Kusang dan anggota saya Nafisa Maswatu dan Sertika Rumaf, Haliza Rahayaan, Radmi Marwan, Korda Ilwahan, Ekawati Balukun, Edi Winarto. Oke. Tidak lagi saya berikan kepada ketua. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kepada saya untuk menjelaskan sedikit tentang materi kami, yaitu Embal Crispy. Latar belakang dari Embal Crispy adalah makanan tradisional dari Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Embal sejenis singkong atau ubi kayu yang beracun jika belum diolah. Namun, tanaman embal memiliki perbedaan dengan singkong, yakni daunnya lebih tipis dan ukurannya kecil. Embal Crispy merupakan produk olahan pangan lokal khas Kei dalam bentuk cemilan yang gurih, enak dan menyehatkan dengan kombinasi rumput laut dan hadir dengan berbagai rasa, original, coklat, keju, dan atom.
Pembahasan singkat tentang embal crispy. Gambaran singkat yang kami diwawancarai itu sebelum diolah siapkan bahan-bahannya yaitu embal. Awalnya bahan embal itu memiliki milik sendiri, tetapi karena kesibukan makanya dipesan di Desa Satehan dan Desa Revav. Setelah itu diolah dengan alat yang sudah disiapkan seperti talang, oven, loyang, mesin pemotong, dan alat pendingin. 2. Gambar proses produksi dengan flowchart embal crispy rumput laut. Pertama, start. Lakukan pemarutan, proses pemisahan serat, serat kasar dan serat halus. Pemanggang selama 15 menit. Pemotongan embal menjadi serpian kecil. Dikeringkan. Pengolesan yaitu gula, susu, rumput laut, dan telur. Didiamkan di mesin pendingin. Lakukan pemanggang kedua. Lakukan pengemasan sekunder. Pengemasan primer yang pertama, terus yang kedua pengemasan sekunder. Setelah itu dipasarkan. Terus yang ketiga, proses produksi usaha. Pertama-tama embal diparut dan dipisahkan serat kasar dan halus. Yang dipakai adalah serat halusnya. Kemudian dipanggang. Panggang pertama selama 15 menit. Setelah itu embal dipotong menjadi serpian kecil. Setelah itu dikeringkan. Setelah dikeringkan masuk dalam pengolesan, yaitu gula, susu, rumput laut, dan telur. Setelah dioles didiamkan di mesin pendingin selama semalam. Setelah dilakukan didiamkan semalam, dilakukan pemanggangan kedua. Setelah itu dikemas, pengemasannya secara primer. Embal dimasukkan dalam plastik. Kemudian pengemasan sekunder atau embal yang sudah diplastikan ditaruh di dalam kemasan dengan semua komposisi expired dan lainnya dalam luar kemasan. Masa expired itu 6-7 bulan setelah itu siap dipasarkan. Alat yang digunakan dalam pembuatan embal crispy yaitu mesin parut, cetakan, loyang, talang, mesin pendingin, dan oven. Proses produksi embal crispy dilakukan di Kampus Politeknik Perikanan Negeri Tual bertempat di Lab THP. Yang keempat, potensi pasar saat ini. Biasanya embal crispy dijual di pameran-pameran, tapi sekarang dijual oleh tim di Inci yang sudah ditugaskan secara online. Dijual sudah lewat lokal dan mendunia sudah sampai di Cina. Dipasarkan di Bandara Ibra, di dalam kampus, dan secara online. Pendapatan per hari tetapi tergantung pada konsumen yang memesan. Dijual per dos dengan harga Rp15.000. Yang kelima, teknologi yang digunakan saat ini yaitu menggunakan HP Android. Yang keenam, pengembangan teknologi yang dibutuhkan biasanya embal crispy dipromosikan di media sosial. Contohnya itu FB, WA, Instagram, dan lain-lain. Proses pengadaan bahan baku. Bahan baku yang diproses didapatkan dari Desa Satehan dan Desa Revav. Biasanya dipesan sebanyak mungkin agar disimpan untuk stok rumput laut yang diperlukan. Dibeli dari pasar atau Satehan. Terakhir, kesimpulan. Usaha yang dibuat atau dilakukan dalam lab THP ada 3 produksi. Yang dilakukan salah satunya embal crispy, yang dimana dibuat atau diolah dari singkong atau ubi kayu. Dalam proses pembuatannya ada 6 varian rasa yang dibuat tergantung pesanan dari konsumennya. Salah satunya embal crispy rumput laut. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari kami kelompok 1 tentang embal crispy. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari kelompok. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Pertanyaan dibataskan 1 kelompok 2 pertanyaan. Silahkan. Kalau kalian ada yang mau bertanya.
Kelompok kedua, apakah ada pertanyaan? Ada? Jadi jaringan, jadi kalau bisa kelompok satu jelaskan ulang, karena tidak Ya, sudah. karena jaringan. Tidak perlu jadi tidak ada. Ini kan santai saja. Kelompok 3 ada? Tidak, Pak. 4, oke. Kalau gitu pertanyaan dari saya saja ya. Bisa dan kawan-kawan. Yang pertama ini. Pertama tuh ini gambar gini kan, gambar itu memang tahapannya benar ini. Tapi pemilihan gambarnya yang salah. Ini kan kalau misalnya kalau misalnya kita buat flowchart itu masing-masing bentuk itu ada artinya. Kalau misalnya start ini dia kan biasanya pakai yang bulat-bulat begini tuh, bulat-bulat begini. Itu kan artinya itu terminal itu. Jadi tidak sembarang kita taruh startnya begini, info finishnya begini. Itu tuh sudah custom. Jadi kalau misalnya kita buat gambar flowchart dalam sebuah pabrik atau sebuah usaha, itu ada artinya. Jadi orang dalam pabrik itu tahu kalau bentuknya segitiga, berarti itu ada nanti ada pemeriksaan, jadi antara yes atau no, jadi seperti verifikasi lah. Kalau bentuknya kotak atau misalnya segi seperti dokumen begitu, ini contohnya ini. Saya tunjukin sini kayak ada reward sini. Ini flowchart tidak ada ya. Contohnya kalau dia bentuknya seperti ini nih. Ini itu dokumen bentuknya, ini berarti berbentuk dokumen. Ada potongan di sini sedikit. Kalau misalnya segitiga itu contohnya ini berarti terminal ini nanti seperti kalau misalnya verifikasi bahan. Kalau bahannya bagus berarti lanjut ya, kalau bahannya tidak bagus maka dibuang gitu bahannya biar. Jadi setiap bentuk itu ada artinya. Jadi tidak sembarang misalnya kita pakai gambar-gambar yang ini kan seperti gambar ini kan. Ini kan semua ada artinya juga ya. Kalau ini juga proses ini. Jadi harusnya tuh setiap ini pakai gambar ini nih. Gambar yang warna saya kasih warna hijau ini. Dia proses ini. Jadi itu setiap ini atau setiap ini juga bisa nih, setiap ini juga. Yang warna saya kasih warna apa ya? Warna ungu. Pakai gambar ini, jangan ganti dengan gambar ini lagi. Kan beda-beda nih soalnya itu artinya. Jadi tergantung dia prosesnya bagaimana tuh dalam proses. Jadi kita di tahap ini kayaknya sudah. Jadi Pak maksudnya dalam setiap sipol itu ada artinya ya Pak? Iya, kayak seperti yang kita kuliah kemarin. Kan tugas ada yang keliru juga tuh. Jadi cuman apalah contoh yang saya kasih contoh. Bentar ya, saya kasih contoh. Misalnya contohnya flowchart contohnya flowchart pembuatan tahu. Lah, lihat kalian lihat toh? Kalian lihat ini sini toh. Biasanya tuh start tuh pasti dia bentuknya begini, start dan stop tuh bentuknya seperti ini. Karena itu ada artinya tuh. Nah kalau ini proses yang segi kayak trapesium ini. Ini proses ini. Jadi itu jadi kalau misalnya itu input telur dan gegara berarti itu mereka memproses produksi input
masukkan telur dan garam. Kalau yang gambarnya stateless ini. Kalau misalnya yang kotak ini itu ada artinya juga. Yang ini juga. Jadi itu setiap. Jadi kan seperti yang di mata kuliah pertemuan ketiga itu jadi setiap bentuk ini ada ini ya, seperti yang saya kasih contoh, saya punya sama ibunya punya publikasi yang kemarin juga tuh udah kayak di sini. Karena nanti kalian pakai ini pas kalian nanti buat kalian magang nanti kalian semester depan kalian magang nanti kalian buat tugas akhir dan laporan magang tuh nanti sama persis seperti laporan ini. Jadi kalian ceritakan ini mau produksi, kalian ceritakan ini pasar di mana, kalian buat dia punya tahapan produksi. Jadi benar-benar sangat berguna kalau kalian memahami mata kuliah ini dengan baik. Iya, Pak. Nanti kalian ini kan contohnya ini kan penelitian saya sama ibunya tentang membuat aplikasi komputer yang kemarin saya tunjukkan itu. Ini punya tahapan seperti ini. Jadi mulai dari start sampai di finish ini bentuknya sama, M atau finish sama, bentuknya pasti bulat begini, di mana-mana pasti bentuknya. Ini tuh proses seperti ini, berarti proses registrasi. Ini berarti dokumen penyimpanan. Balik ke proses lagi, lalu dia pilih apakah Anda surat nelayan atau bukan. Kalau nelayan berarti lanjut ke sini, kalau bukan berarti lanjut ke atas ini. Jadi itu setiap ini kalau dibuat dengan benar, maka orang yang baca itu akan lebih langsung paham. Berarti ini proses seperti ini. Kalau yang tadi itu kan, kalau ini kan dia punya kata-katanya betul ini, dia punya tahapannya betul karena berdasarkan hasil kalian kajian di lapangan tuh. Tapi dia punya gambarnya aja yang masih belum. Nanti kalian nanti kita nanti harus direvisi supaya pahami supaya. Jadi kan kalau ini tuh biasanya kalau ini pasti bentuknya seperti ini. Nanti kalau dia punya misalnya dokumen atau dalam terminal, berarti harus pakai yang segitiga tadi tuh. Jadi harus supaya kalau ini tidak ada artinya yang ini tuh tidak ada artinya dalam sebuah bocah. Jadi hati-hati di memakai beberapa lambang tuh. Oke. Sama ini kalau teknologi yang dipakai apa tadi? HP Android? Iya, Pak. Itu maksudnya apa? Misalnya HP Android buat apa? Buat kan masa kita Untuk promosi. Oh, ini berarti kan pertanyaannya itu kan bagaimana membuat teknologi yang digunakan tuh untuk produksi. Maka kan harusnya tuh kalian masukkan juga selain itu ada juga misalnya mungkin alat parut yang lebih bagus kah, atau misalnya proses pembicaraan serat yang lebih baik kah, atau rekayasa pemisahan serat kah, atau alat pemanggangan kah. Itu maksudnya gitu. Jadi itu alat teknologi yang digunakan dalam produksi dari hulu sampai hilir. Kalau yang HP Android kan cuman jualnya saja, tapi kalau produksi barangnya kan tidak. Jadi kalian harus perhatikan itu. Iya, maaf Pak, kami salah tangkap pertanyaannya. Oke, berarti itu oke, baik, itu saja dari kalian. Terima kasih atas presentasinya dan laporannya sudah oke, cuman gambarnya salah. Dan beberapa pertanyaan bisa contohnya yang HP Android ini kurang. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak atas saran dan masukannya, Pak. Oke, baik. Oke. Sarannya berapanya, Pak? Oke, kelompok 2 silakan, kelompok 2. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 ya siapa tuh? Ini Pak lagi kirim PPT-nya ke WA Bapak. Oh, Baru iya. bikin PPT-nya. Oh, ya, mana? Sudah kirim. Ini lagi sementara mengirim. Bentar Pak. Lagi cari filenya baru disimpan.
Yang bisa kirim kah? Closing. WhatsApp. Mana? Bentar Pak, maaf. Iya. Kelompok satu tadi semua aktif kah yang ikut praktikum? Ada yang tidak aktif atau tidak? Atau ada yang aktif? Kalau yang ikut praktikum semua masuk Pak, cuman ada yang satu baru masuk pas habis selesai bikin tugasnya Pak, Ekawati Maluku. Oh iya sudah. Oke. Soalnya Pak dia baru bilang Pak Rita Pak, ini masuk kelompok kami. Harus ya kan ya sih. Oke lah. Kalau misalnya itu kan bisa dibilang dia ganti kelompok karena sudah harus praktikum. Ya sudahlah. Berarti resikonya itu. Iya Pak, itu kan risiko dari mahasiswanya karena tidak mau menghubungi dosen. Betul. Kelalaian sendiri. Betul. Oke. Yun sudah Yun. Pak, saya bisa kasih pindah di HP, saya tahu laptop ini kenapa. Lah presentasi pakai yang ada sate. Ya sus, bikin PPT cepat-cepat lebar. Siapa yang buat ini? Betari kah? Maksudnya PPT-nya nih. Siapa yang buat? Saya, Pak. Kalau begitu. Sudah Pak, bentar, saya kirim ke WhatsApp Bapak. Oke. Kalian siap sudah sampai jadi moderator sampai ya presentasi siap sudah. Saya langsung mulai. Iya Pak. Coba Yun. Kelompok 2 mana? Salah, Nora ada kirim di WhatsApp. Tahu juga Yun, beta mulai sudah? Mulai sudah Pak, itu WhatsApp-nya udah masuk. Oke. Silakan sudah Timur, saya loading screen. Sebentar. Lagi buka PowerPoint. Kalian lihat sudah Timur sambil nanti saya share screen PowerPoint. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan
hasil dari tugas yang diberikan oleh Bapak dosen. Dengan di sini saya sebagai moderator dan Ketua Wahirni Bugis, anggota Mentari Ratov, Apa lagi sakit mukanya jadi dan Agustina Osweki dan juga Sri. baru begitu pengen pucat. Untuk itu kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami kepada ketua, dipersilahkan. Sebentar. Lagi loading. Oke. Nah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil praktikum Kelompok 2. kelompok 2 yang judulnya abon.com. Di sini pengolahan abon.com. Instruksi. Moderator instruksi. Bagaimana? Maksudnya, Instruksi sudah. Wes. tadi ente, saya begini, presentasi ente menyatakan bahwa ente kamu kelompok 4 bukannya Sudah, tadi sudah dibicarakan tadi. Ingatnya tuh yang waktu dibagi kelompok kan kelompok 4, padahal ini kelompok 2. Oke, silakan lanjut. Ya sudah, makasih. Oke, terima kasih. Ya, sudah. Teman-teman tolong diperhatikan ya. Di sini pengolahan abon ikan. Untuk proses pengolahan abon ikan dan jenis ikan yang biasanya digunakan adalah ikan koriris, yaitu bubara. Berdaging putih dan ikan yang digunakan bisa dari jenis ikan yang lainnya. Proses ikan kemudian dibersihkan dan diambil dagingnya saja untuk diolah. Pertama-tama dagingnya dikukus terlebih dahulu sekitar 45 menit. Dan pengukusan ini juga tergantung dari jenis ikan yang akan diolah. Setelah perebusan daging ikan tersebut dicabik hingga kecil, kemudian dihaluskan dengan proses pemasakan dengan bumbu-bumbu yang sudah disediakan seperti bawang merah, bawang putih. Dari sini biasanya memproduksi abon ikan berbagai rasa, ada rasa manis, pedas, dan original. Setelah itu digunakan dengan proses penggorengan dan jadilah abon ikan. Proses pembuatan abon ikan yaitu ikan bubara, dressing, sisik sirip, ekor, kepala, jeroan, pemotongan ikan, pencucian, pengukusan 45 menit, perebusan, pemerasan hingga kering, penumbukan daging ikan, bumbu matang, pemasangan hingga kering 30 detik sampai 12 derajat Celcius. Coba. Terus penggorengan sampai kering kecoklatan, pengangkatan dan pengiringan dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Abon ikan siap dihidangkan, bisa juga dipasarkan kepada konsumen, produksi usaha. Cara menjual atau produksinya yakini jika ada pemesanan atau ada yang ingin
kemasan abon ikan akan segera diproses, dan proses penjualan ini hanya di dalam daerah saja, dan saat ini dikembangkan agar prosesnya bisa dipasarkan di luar daerah. Untuk potensi pasar abon ikan saat ini masih dijual di dalam daerah saja, biasanya pesanan dalam kalangan teman maupun masyarakat di sekitar. Peluang ke depannya semakin banyak dikenal, maka akan mendapatkan keuntungan di sekitar. Teknologi yang digunakan menggunakan mesin jadi dan hanya memantau saja. Pengembangan teknologi yang digunakan semakin banyak, penambahan alat yang ada, maka prosesnya akan semakin cepat. Proses bahan baku utama adalah ikan kadang pesan pada nelayan yang ada di Santean dan juga biasanya beli di pasar. Terima kasih. Di sini dokumentasi dari praktikum kelompok 2. Sebelumnya mohon maaf apabila laporan kami belum lengkap, soalnya pas turun praktikum itu di tempat yang diturun tuh belum melakukan proses abon, jadi cuman yang seadanya, jadi wawancara tuh katong dapat yang seadanya saja. Itu yang katong ambil, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada ketua kelompok kami. Sini kami akan masuk ke sesi pertanyaan. Ketua kelompok yang bisa pertanyaan. Pada kelompok 1 apakah ada pertanyaan? Ada. Banyak. Bentar ya. Yang satu. Lisa duluan. Tolong catat bentar ya. Oke. Silakan. Maaf, Beb, sabar, Beb. Itu pembatasan pertanyaan berapa dia? Satu kelompok, satu penanya. Salam 2 sudah, Teh. Nggak bisa ditambah. Ya sudah, mengalah sebab ketua kelompok yang bertanya sudah. Terima kasih. Sudah, kita. Oke, baik, kepada saudari Lisa. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Di situ kan pertanyaannya, penjelasannya tentang abon ikannya. Nah, di situ yang saya mau tanya, mesin atau apa saja yang digunakan dalam pembuatan abon ikan, dan berapa harga jual abon ikan tersebut. Terima kasih. Oke, Saya akan jawab pertanyaan dari saudara Lisa. baik, kepada ketua dipersilakan. Untuk harga yang dijual beli sekitar 35.000 untuk permikah. Itu kan permikah. Ada akan contoh digambar, Pak. Ya mana? Digambar itu, yang ini. Ya mana? Itu. Ini. Oh, ini. Yang dipegang sama dia. Oh, iya. Itu Sebentar. dijual permika kayak gitu 35.000. Kalau untuk alat yang digunakan untuk proses pembuatan ikan tersebut, ikan abon, mereka menggunakan ada alat yang memang, mana sih gambarnya? Sebentar. Yang mana? Oh, lupa taruh gambar. Kalau alat-alat yang digunakan biasa pakai mesin apa? Mana sih? Yang ada di sini itu lupa taruh. Pakai kuali ya, orang bilang kalau untuk dong kas bersih ikan tuh memang pakai tangan untuk kas pisah ikan putih begitu. Dong kan rebus pakai dandang. Rebus gas matang ikan.
baru dikeringin ikannya tuh pakai saring begitu. Habis disaring, nice. Habis disaring terus ditumbuk ikannya sampai halus, ditumbuk pakai batu tumbuk. Baru digoreng. Ada sih dia punya alat yang kemarin ada dikasih tahu, alat yang memang cuman dilihat aja gitu, dilihat barangnya, dilihat ikannya tuh kayak diolah langsung. Apa namanya kemarin alat dia? Dia alat yang memang dong akan guling sendiri tanpa ditumbuk gitu. Simpan giling. Nah, simpan giling itu itu alat yang mereka gunakan. Kalau untuk digoreng memang goreng sendiri pakai kompor sama kuali. Digoreng sampai kering matang, ya udah proses siap saji seperti gini. Kayak gini tuh 35.000. Kemarin turun ke tempat praktik tuh label ini tuh label abonnya tuh habis, makanya nggak dikasih. Kata mereka sih kayak gitu. Makasih jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Apakah saudari Lisa puas dengan jawaban yang diberikan oleh ketua kami? Iya. Baik, terima Iya, kasih. puas. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari kelompok 3? Sudah cukup. Terima kasih. Untuk kelompok 4, apakah ada pertanyaan? Kelompok 4. Oke, baik. Terima kasih. Jika tidak ada. Oke, baik. Sip. Pertanyaan saya, kenapa tidak ada gambar flowchart? Gimana itu, Pak? Kan ada di praktikum itu kan wajib ada salah satunya itu kan harus wajib ada gambar flowchart, itu gambar tahapan produksi itu. Kenapa tidak ada di laporan? Gambar tahapan produksi Pak di saat turun praktikum tuh mereka belum pengolahan abon ikan. Itu kan Bukan. Kali ini nomor 2 kan ada nih. Nomor 2 kan ada jawabannya itu kan dari ikan sampai jadi. Nah, itu kan kalian buat gambarnya. Kayak tadi ya kelompoknya satu itu bisa itu. Kan itu kan tidak apa-apa, santai aja. Jadi tadi kan sudah ada prosesnya. Kalian konversi dalam bentuk gambar untuk mempermudah orang lihat atau tidak perlu baca-baca. Jadi kan gambar tuh kan bukan dari Dora, bukan, tapi dari ketemu buat sendiri, seperti yang ketemu kuliah dan kasih tugas kemarin itu. Kalian buat sendiri, kalian punya gambar toh. Jadi itu harus kalian buat itu gambarnya tuh. Jadi nanti kalian buat gambar, saya tunggu paling lama hari Jumat ya, karena tidak lengkap laporannya soalnya. Oke? Yudi dan Baik, Pak. Sip. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya, sip. Sekarang terima kasih atas kelompok 2 presentasinya. Sekarang kita mulai ke kelompok 3. Kelompok 3 mau pakai sama-sama. Kelompok 3 mau pakai Word atau pakai PowerPoint? Pakai Word saja, Pak. Pakai. Sebentar ya. Sebentar. Nah, silakan. Sebentar. Kelompoknya oke, silakan. Kelompok 2 tadi semua aktif kah? Ada yang tidak aktif? Kelompok 2. Karabatia, Bayu. Kelompok 2, Pak. Semua aktif kah? Ya sudah. Ayo, silakan Priscilla. Ayo.
Oke, silakan. Ayo, Priscilla. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan presentasikan hasil praktikum kami tentang ikan asin. Untuk itu saya ingin memperkenalkan saya Putus Renya sebagai moderator dan teman-teman yang lain. Saya sebagai ketua Priscilla Gustaki Bubun. Saya Vladimir Kukli sebagai anggota. Saya Marlin. sebagai anggota. Saya Marlin Papi sebagai anggota. Yo, Saya Lemanisnya sebagai anggota. Oke. Baik, saya berikan kepada ketua membawa pada materi yang akan dipresentasikan. Oke, terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan ikan asin pada laboratorium THP. Yang pertama, gambaran singkat pengolahan ikan asin pada lab THP. Pengolahan ikan asin dari prodi THP yang dilakukan di lab termasuk dalam mata kuliah teknik pengolahan tradisional, antara lain penggaraman dan pengeringan. Jadi selama ada mahasiswa THP yang melakukan praktek mata kuliah teknik pengolahan tradisional, mereka mengelola ikan asin. Pengolahan ikan asin di THP bukanlah suatu skala usaha yang besar, tetapi tujuan pengolahan ikan asin ini ialah membuat mahasiswa THP bisa berperan aktif dalam pengolahan. Jadi ketika menyelesaikan studi, mahasiswa bisa membangun sebuah usaha. Dalam 2 tahun berjalan, Politeknik Perikanan Negeri Tual ingin mengembangkan produk-produk perikanan. Jadi mempunyai program Teaching Factory, yakni mahasiswa magang lebih memperkuat diri dengan mengelola produk perikanan, salah satunya ikan asin. Yang kedua, gambaran proses produksi ikan asin dengan flowchart. Yang pertama ada ikan yang digunakan adalah ikan lencam atau bahasa lokalnya di sini ikan sudah. Pertama dicuci, terus ditiangi, dan dipotong dengan bentuk butterfly. Mohon maaf di situ seharusnya ada penambahan butterfly dan loin, tapi di situ ada tidak perhatikan baik-baik, jadi akan garis tanahnya di atas, jadi kita baca. Yang kedua jadi pengolahan ikan asin ini ada 2 metode. Yang pertama ada metode kering dan kedua ada metode basah. Metode kering di sini dilumuri garam, disusun dan didiamkan selama semalam dan dijemur sampai kering. Yang kedua metode basah, ikan direndam dalam larutan garam, disusun dan didiamkan selama semalam dan dijemur sampai kering. Kemudian jadilah ikan asin. Yang ketiga, penjelasan proses produksi ikan asin. Ikan yang diproduksi menjadi produk ikan asin adalah ikan lencam. Dalam bahasa lokalnya ikan sudah. Proses produksi ikan asin menggunakan 2 metode, yaitu metode penggaraman kering atau dry salting dan metode penggaraman basah atau wet salting. Presentasi garam yang digunakan untuk memproduksi ikan asin adalah 15% garam halus. Proses pada metode penggaraman kering, ikan dicuci dan dibersihkan dari kotoran atau sisa-sisa darah yang menempel pada ikan, kemudian disiangi. Ikan ditimbang agar mengetahui berapa garam yang akan digunakan. Setelah garam sudah disiapkan, ikan yang sudah dibersihkan dipotong-potong dengan bentuk butterfly dan juga loin. Setelah dipotong, ikan dilumuri dengan garam dan disusun pada tempatnya. Kemudian
didiamkan selama semalam, dan esoknya dilakukan penjemuran. Yang kedua, metode penggaraman basah. Membuat larutan garam. Larutan garam yang sudah ditentukan berapa persen garam yang digunakan di dalam air dan berapa volume air yang digunakan untuk membuat penggaraman metode basah. Garam sudah dilarutkan di dalam air, ikan dimasukkan ke dalam larutan garam dan dibiarkan selama semalam, kemudian dikeringkan. Pengeringan ikan dilakukan ada dua cara, yaitu menggunakan sinar matahari langsung dan menggunakan alat pengering. Jika di siang hari cuacanya bagus, ikan dikeringkan pada sinar matahari langsung. Dan apabila malam, ikan dimasukkan ke dalam alat pengering untuk efisiensi alat. Jika hujan atau mendung, ikan tetap di dalam alat pengering. Lamanya waktu pengeringan ikan asin tidak bisa ditentukan, karena pengeringan dengan menggunakan sinar matahari harus tergantung pada cuaca. Berikut ada gambar proses pengeringan ikan asin menggunakan sinar matahari langsung. Teman-teman bisa lihat pada layar HP masing-masing. Yang keempat, penjelasan potensi pasar saat ini dan peluang pasar pada produk ikan asin. Target pasar produk ikan asin ialah para rekan dosen, pegawai politeknik, perikanan negeri Tual, dan bahkan juga sampai di Ambon. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, teknisi lab HB yang memproduksi ikan asin bagian pemasaran memasarkan produk mereka dengan menggunakan media sosial dengan cara mempostingnya di Facebook, Instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya, sehingga proses penjualannya sampai pada luar kota Tual seperti Ambon, dan juga apabila ada rekan dosen asal luar yang mengikuti kegiatan, mereka membawa produk untuk menjadi buah tangan. Ikan sudah dikeringkan dan sudah menjadi produk ikan asin, ditimbang sesuai yang sudah ditentukan, kemudian dipasarkan dengan harga 60.000 per 0,5 kg atau setengah gram. Pengolahan ikan asin tapi bukan bentuk skala usaha yang besar. Intinya mereka memproduksi asin pun sesuai dengan permintaan pasar. Jadi tentu saja omset yang diterima memiliki keuntungan. Berikut ada gambar produk ikan asin dalam bentuk kemasan yang siap dijual. Teknologi yang digunakan saat ini untuk memproduksi ikan asin. Dalam produksi ikan asin menggunakan alat-alat tradisional, tetapi ada juga alat bantuan pada teknologi modern, yaitu dua alat pengiring ikan. Ada drying cabinet, tapi yang sering ada dua. Yang sering digunakan hanya satu untuk menyimpan ikan pada malam hari dan pada saat cuaca tidak mendukung, dan satu alat lainnya jarang digunakan karena menggunakan proses pengiringan pada matahari langsung menggunakan bantuan kipas angin untuk mengusir lalat dan hingga di ikan yang dibunuh. Adapun alat-alat untuk pembuatan label pada kemasan ikan asin yang siap dipasarkan, yaitu label fresh seller, gunanya untuk mendesain kemasan. Gambarnya ada di bawah, bisa lihat pada keterangan yang ada pada gambar. Pengembangan teknologi untuk bahan bakunya tidak ada bahan baku yang diperlukan, tidak ada bahan baku, tapi bahan bakunya tidak, karena dalam memproduksi ikan asin hanya memerlukan ikan dan bahan tambahannya adalah garam. Jika kita berada dalam yang memiliki hasil laut yang melimpah, tentu saja ikan selalu ada dan tidak susah untuk ditemukan. Dan membuat ikan asin pun banyak, bukan hanya dengan satu jenis ikan saja, tetapi bisa semua jenis ikan seperti ikan teri. Alasan menggunakan ikan takuda karena ikan takuda banyak dijual di pasaran dan juga disukai konsumen. Di lab THP mereka menggunakan pengolahan tradisional, jadi mereka tidak membutuhkan pengembangan teknologi dan hanya memakai alat-alat yang sudah tersedia saja. Proses pengadaan bahan baku.
Bahan baku dalam pembuat ikan asin biasanya di bahan dan nelayan tempat mengambil ikan di desa Sapean dan juga di desa Tisnohoy. Jika tidak mendapatkan ikan di desa tersebut, mereka langsung membeli ikannya di pasar, bahkan terus ditaruh di dalam box dan disimpan di freezer. Apabila adanya pengolahan baru dipakai. Jadi pembelian tidak dilakukan setiap harinya, hanya tergantung pada pengolahannya saja. Yang terakhir, kesimpulan dari hasil praktikum ini adalah pengolahan ikan yang dilakukan oleh Prodi THP bukanlah suatu saja termasuk dalam mata kuliah, tetapi untuk memasarkan produk ikan asin yang sudah diolah sesuai dengan permintaan pasar. Ikan asin bukan satu besar bagi Prodi THP karena pengolahannya adalah pengolahan yang masih dengan menggunakan sinar matahari langsung untuk pengeringan ikan. Adapun alat-alat sentuhan teknologi, tetapi bukanlah alat yang begitu canggih. Masih menggunakan pengolahan konvensional dan bahan baku pun mudah ditemukan. Tidak ada pengembangan teknologi yang mereka butuhkan. Dan hasil kami karena juga memahami proses pengolahan ikan asin tersebut. Sekian dari kami. Kembalikan kepada di bagian bawah ada dokumentasi. Silakan, moderator tanya lagi. Oke. Mana? Itu moderator. Buka itu. Buka. Oke, baik. Terima kasih kepada ketua yang telah mempresentasikan hasil praktikum. Di sini kami memberikan kesempatan kepada Bapak dosen atau teman-teman sekalian untuk memberikan beberapa pertanyaan. Mungkin ada, dipersilakan. Silakan. Kalau ada. Ayo. Kalau ada. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4. Yang bertanya? Tidak ada apa. Oke. Kalau gitu saya tanya ke kalian. Kelompoknya Priscilla. Kenapa tidak ada hasil praktikumnya itu kan ada yang disampaikan di laporan dan di presentasi bahwa produksinya itu tidak membutuhkan pengembangan teknologi karena dia pakai tradisional. Apakah menurut kalian memang tidak perlu atau bagaimana? Kalau dari hasil ini kan dari hasil kita kuliah gitu. Karena kalau misalnya kapasitas produksinya kan tidak kalian sebutkan juga situ misalnya berapa banyak tuh. Kalau misalnya kapasitasnya ada target, maka biasanya tuh membutuhkan teknologi yang reliable. Jadi kalau misalnya ada hujan berarti kan tidak bisa jemur. Lalu pakai apa untuk bisa itu pakai misalnya contohnya pakai alat itu. Tapi kalau alat itu ya misalnya sudah lama dan sudah misalnya kapasitasnya rendah, maka pakai apa? Jadi kan teknologi itu kalau dari itu kan juga disesuaikan dengan kondisi yang ada kapasitasnya. Tapi kalau biasanya itu pasti ada yang harus diimprove, misalnya apa yang rusak gitu. Jadi kalau dari hasil survei kalian di lapangan tuh kira-kira apa ya kira-kira yang bisa diimprove berdasarkan ini kalian pengamatan kalian, coba silakan. Kalau untuk teknologi untuk di sini kalau lihat langsung di lapangan memang harus perlu teknologi seperti kayak tambahan alat-alat untuk mengeringkan ikan
Tetapi hasil wawancara kami kepada teknisi lab, mereka sendiri mengatakan bahwa mereka masih menggunakan alat-alat tradisional seperti masih menjemur langsung pada matahari langsung yang sudah dilihat pada orang vakum pada foto. Ya, oke, berarti kan dari situ kan bisa jadi kan pertanyaan di praktikum itu kan apa yang kira-kira yang bisa dari itu bisa berasal dari mereka, bisa berasal dari kalian juga, dari pengamatannya. Kalau itu kan berarti kan kalau kayak sekarang musim hujan itu musim tidak jelas ini, hujan panas itu kan akan mempengaruhi produksi. Kalau ada yang minta terus tiba-tiba hujan 4 hari berturut-turut, nanti kan tidak produksi. Jadi mungkin teknologi yang bisa dipakai misalnya pakai mesin pengeringan yang sederhana mungkin. Jadi kan itu kan bisa dimasukkan di usulan pengembangan. Oke. Bisa mau tanya? Bisa mau tanya kamu gimana? Tadi aku katakan. Sudah. Tidak ada Pak, pas. Oke. Mantap. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3. Kelompok 4. Tadi kelompok 3, sekarang kelompok 4. Kelompok 4 ini Vigo, ada WA apa nih? Oke, sudahlah. Memang betul. Jadi kelompok 4 ini kan itu kan kerapu itu kan di KJA saja. Jadi memang apa yang kalian lakukan sudah betul. Jadi memang kalau di lab itu kan di lab TBP, lab TPI dan lab TK. Pokoknya itu pokoknya itu hanya lab THP yang benar-benar memproduksi itu produk. Iya, Pak. Kalau misalnya yang TBP, TPI dan TKL itu kan cuma alat-alat tidak jelas, tidak ada apa sih, tidak digunakan, cuma buat gaya-gaya, buat selam-selam apa. Nah jadi ini betul sudah. Jadi coba kalian bisa mempresentasikan secara ini kan laporannya belum masuk tuh, karena memang ada sesuatu dan lain hal, karena saya juga menghubungi mereka tidak jelas itu siapa yang bertanggung jawab untuk industri itu. Jadi saya hubungi ketua prodi, habis saya hubungi yang bertanggung jawab di luar daerah, habis saya hubungi anggota-anggotanya, mereka saling dosen-dosen mereka juga tidak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk itu. Artinya pas kalian minta surat, saya telepon dosen-dosen mereka tidak tahu. Artinya sudah kalian. Jadi kalian wawancara siapa tadi di situ kemarin? Vigo. Kalian salah satu teknisi prodi TBP, Pak. Nama siapa? Atas nama terus Pak, katanya ini kami tidak diizinkan untuk masuk pada lab dengan alasan di lab ada apa-apa, Pak. Memang tidak. Alat-alat. Memang begitu sudah. Ini arah KJA Ya. ada di laut. Oke. Jadi kalian wawancara siapa kemarin? Gimana? Kalian harus tahu siapa yang kalian wawancara. Siapa? Bukan Hah? teknis. Nah, satunya tuh nama Yogas, kalau yang satunya itu nama marga Beta Wubun. Oh iya. Oke. Beta Wubun kan Beruat. Beruat. Ya, oke. Oke, coba kalian cerita kalian jawab ini sedikit, karena kalau mereka ini karena ada masalah teknis, jadi boleh berupaya sampai hari Jumat lah. Kalau yang lain kan tidak ada masalah jadi. Coba. Bukan proses produksi, tapi proses budidaya Ya. kerapu. Itu juga produksi namanya, proses budidaya produksi. Produksi itu semua. Oke, silakan. Jadi seperti yang sudah disampaikan semalam lewat via WhatsApp itu, bahwasanya hari ini praktek presentasi yang kami lakukan tidak menggunakan laptop, Pak, terhubung karena kendala tidak ada laptop, karena kemarin kan baru praktek, sedangkan hari ini kan presentasi, jadi kami tidak menemukan
laptop. Tidak boleh buka laptop. Ya sudah. Oke. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Selamat pagi. Sebentar. Yabi praktek kemarin sama-sama saja. Praktek kemarin itu ada Ketua Alexander Vigo Farnewubun, Ratna Tethol, Sahnan Muhammad Reza Rahare, Miftahul Januar, Aditya Rahmadani Bakri, Saleh Ngabalin, Rahmatia Borut, Darussalam Marwan, Kesya Lesedianan, Ikrah Jabumir, Pak. Oke. Yang wawancara siapa? Tidak sempat hadir itu atas nama Abdul Rasid Daniel yang hari ini mau presentasi, Pak. Jadi Oke, kalau begitu coba kalian cerita dia punya proses coba salah coba. Bagaimana dia punya proses budidaya kerapu? Coba. Kan kalian ikut wawancara toh, jadi coba cerita supaya saya ada dapat gambaran sedikit. Ayo. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam cinta minum kesulitan, salam damai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Jadi dari hasil wawancara kami terkait dengan proses budidaya kerapu itu ada beberapa hal yang kami dapatkan. Yang pertama adalah kita berbicara mengenai proses budidaya ikan kerapu. Jadi proses budidaya ikan kerapu yang dilakukan pada KJA Kerapa Jaring Kerapu hanya sedikit atau sangat dilakukan Bukan. Sabar. Yang di sana bagaimana? Yang di sana yang di KJA di Poltek punya tuh bagaimana dong cara ininya? Jangan aku baca sama punya itu di internet itu. Coba. Bagaimana, Pak? Coba jelaskan ya kalian hasil wawancara di dengan teknis itu. Coba jelaskan dia punya teknis. Dia punya hasil wawancara. Jadi ini sudah. Ini apa prosesnya nih? Oh ya, kita coba jelaskan dengan singkat coba. Jadi begini Pak, jadi dari hasil wawancara Ya. pihak teknis itu mengatakan bahwa untuk budidaya ikan kerapu itu sangat minim. Oke. Jadi ikan kakap. Selain ikan kerapu ada juga ikan kakap. Oke, ikan kakap. Terus untuk yang tadi saya sampaikan bahwa ikan kerapu itu sulit ditemukan pada proses budidaya saat telah menyediakan kotak dalam bentuk kotak. Jadi ada dalam satu kotak itu dia panjang dan lebarnya itu 4 kali 4 meter. 4 meter. Oke. Iya, 4 meter panjang, 4 meter lebar. Oke. Terus di dalam satu kotak itu ada lagi 4 kotak yang mana di setiap kotaknya itu dia mengisi jenis ikan dengan ukuran yang berbeda-beda. Oke. Ada yang ukurannya 3 cm dan ada yang lebih besar. Oke. Terus pelaku usaha juga memiliki tempat yang tepat dan seperti itu untuk membudidayakan. Pada proses penentuan bibit ada 2 cara yang digunakan, yaitu bibit penangkapan dan bibit dengan pembenihan sendiri. Oh. Iya. Ada yang ditangkap, sedangkan ada itu yang dalam bentuk benih kecil-kecil begitu, Pak. Oke. Untuk itu pelaku usaha itu lebih memilih menjaga jadi pelaku usaha itu mengambil bibit yang dibenih pada salah satu tempat budidaya, yaitu balai lokal budidaya yang ada di Tahar. Oke.
Terus adapun apa pemberian makan. Jadi proses pemberian makan ini dilakukan 3 kali dalam sehari. Ya, begitu Pak. Makanya pakai apa? Dia menggunakan seperti pakan, tapi dia itu seperti ikan kecil, ikan kecil. Oke. Kalau berapa lama baru dia bisa panen? Untuk proses panen? Iya. Berapa lama? Kemarin tidak tanya. Itu biasanya Biasanya itu 5 sampai 6 bulan baru dipanen. Oke. Dan itu juga panen itu tergantung dilihat dari pihak yang memang membutuhkan atau menginginkan ikan tersebut. Harganya berapa? Harganya itu kalau untuk ikan kakap sendiri itu harganya itu dijualnya dalam per kilo, dijualkan 1 kilo itu 70.000. Oke. 70.000. Ya, terus kan di situ ada 2. Jadi kalau ikan kakap itu per kilonya itu 70.000. Kalau ikan kerapu itu dia karena agak susah, jadi dia dijualnya agak mahal. Jadi sekitar 100.000 per kilo. Oke. Sudah, baik. Ada yang lain, ada pertanyaan buat kelompok 4 ini? Tentang apa saja? Terus Pak, ini juga pasar. Oh ya. Jadi setelah kami wawancara dari pihak budidaya ikan kerapu, dia ada beberapa target. Yang paling dominannya itu pada rumah makan dengan harga dan rumah makannya itu ada di desa Rumadian. Oh. Ada tempat wisata. Iya. Oke. Terus untuk proses pengambilan bibit itu dalam 1 kali ambil itu sekitar 300, dan itu untuk kakap 200 dan untuk kerapunya itu 100. Oke. 100 ekor. Mantap. Bibit. Oke. Balai. Oke. Ada pertanyaan lain buat kelompok 4 dari yang teman-teman lain? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Betari? Sadap. Ayo. Ingin memberikan pertanyaan. Oke. Silakan. Semua tunduk kepala. Ingat waktu, maka saya batasi satu kelompok cukup satu penanya. Ya. Tidak. Tidak ada. Jika tidak ada. Ya sudah, tidak apa-apa. Terima kasih atas bagaimana? Teman-teman, di sini kita kan diskusi. Jadi kalau bisa ada pertanyaan, jangan kita diskusi. Karena dari penjelasan dari yang kami melakukan wawancara, dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menjelaskan secara detail terkait dengan budidaya ini karena ada pihak yang memang dia punya basicnya di situ, sehingga dari hasil yang kami buat ini kiranya dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kiranya kami bisa melengkapi dari. Oke. Sudah. Pak juga bisa bertanya kan? Sudah tanya tuh, sudah bertanya. Ya. Oke. Kalau ada yang bertanya boleh. Oke, terima kasih. Bagaimana teman? Oke. Baik, sudah. Tidak ada pertanyaan tuh. Sekarang terima kasih buat kelompok 4. Jadi gini. Nanti kelompok 4 kumpulnya hari Jumat ya, sama kelompoknya 2 tadi yang gambar tuh hari Jumat juga. Jadi gini. Jadi itu kan yang pertama yang harus diperhatikan ketika kalian presentasi itu pertama tuh buat laporan, jangan kalian baca dulu ulang itu, misalnya ada kata-kata yang kurang, misalnya seluruh kurang H, pokoknya yang kurang kata-kata tuh perhatikan.
Kemudian kalau bahasa asing, Siap. kalian tidak tahu tulis, kalian ketik di Google. Nanti dia bisa muncul tuh. Itu kalian pakai bahasa asing yang benar dan betul. Misalnya contohnya lab itu lab, laboratorium, bukan lab, LEB bukan, lab. Gitulah. Kemudian cara ukuran huruf, ukuran spasi itu nanti kan supaya rapi-rapi itu laporannya. Karena nanti kan kalian tugas akhir. Kemudian bahasa tidak apa-apa lah kalau waktu saya kuliah tuh ada yang pakai bahasa Sunda waktu itu karena gitu logat-logat Sunda tidak apa-apa itu kalau bahasa yang penting yang dengar tuh paham tidak terlalu masalah. Nah sama yang ini yang keempat ini penting karena kalau dari sini kan kalian sudah paham kalau agroindustri itu kan proses transfer bentuk dari bahan baku jadi bahan jadi. Nah kalau buat ikan tuh contohnya tuh ikan abon, berarti kan kalau agroindustri kan berbagai macam usaha tuh yang saling terkait. Kalau beli itu kan berarti kan ada usaha pemilihan, habis itu usaha pakan, sampai usaha yang pakai rumah makan. Kalau abon juga sama tuh abon, TV juga sama aja. Ada ebal, berarti kan ada kalau ada ebal krisis maka dia bisa membantu pengembangan orang punya kebun ebal. Orang membantu orang punya hasil rumput laut. Jadi kalau misalnya ebal crispy dia semakin besar maka otomatis petani ebal akan semakin banyak karena ada supply pengadaan bahan baku ebal yang banyak. Jadi ketika jadi kan dari yang pacar tua ini kan sampai dari bawah dari awal sampai jadi ikan, dari awal sampai jadi abon, dari awal sampai jadi ikan asin, dari awal sampai jadi ebal crispy itu membutuhkan banyak faktor, banyak input, banyak baku. Nah, bahan baku ini akan semakin banyak digunakan, diproduksi, kalau kita punya produksi semakin banyak. Nah, jadi itu agroindustri ini baik untuk kita punya ekonomi. Jadi kalau ketika ini semua dijalankan dengan baik dan benar, dan stabil, dia punya produksi, dia punya permintaan tetap, maka akan memacu usaha-usaha yang lain untuk ikut tumbuh. Nah, itu tuh kunci agroindustri di situ. Jadi bagaimana bertransformasi bahan baku jadi bahan jadi yang juga menggiatkan usaha-usaha lain, usaha-usaha kecil lain di sini. Nah, jadi itu esensi agroindustri. Jadi tujuan praktek seperti ini. Kalian melalui proses produksi, kalian tahu masalahnya di mana, kira-kira teknologi apa yang digunakan, dan kira-kira apa yang harus ditingkatkan dari situ. Dan kaitannya sama usaha-usaha lain, kayak tadi usaha ebal, usaha pemilihan, usaha jual ikan di pasar kan itu kan pasti berarti kan orang dan lain akan semakin itu. Kalau misalnya masih ikan teri kan ikan asin teri kan bisa pakai dari setahan banyak atau selayar, jadi kan bisa menggerakkan usaha lain. Jadi gitu. Terima kasih. Nanti jangan lupa laporannya. OTS sudah saya periksa juga. Nanti setelah ini nanti Ibu Priscila yang masuk minggu depan. Oke? Selamat pagi. Baik Pak, terima kasih. Semangat. Pagi Pak. Baik Pak. Terima kasih. Bye. Ya.